Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hasniati Haking, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 gelombang 2 angkatan 6 di podcast Klasik Latsar Asik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penerapan sistem merit di Indonesia. Penerapan sistem merit pada manajemen ASN merupakan hal penting sebagai upaya mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Sistem merit lahir berdasarkan keadilan, kemampuan, prestasi, dan kinerja sebagai landasan dalam proses rekrutmen, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Pasca rekrutmen, dalam organisasi, berbagai sistem pengelolaan pegawai harus mencerminkan prinsip merit yang sesungguhnya, di mana semua proses didasarkan pada prinsip-prinsip objektif dan adil bagi pegawai. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Namun kenyataannya, di sisi lain, penilaian kinerja menjadi titik kritis di Indonesia saat ini, ketika dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja. Penerapan konsepsi performance related to pay masih harus diperjuangkan dan juga membutuhkan komitmen tinggi baik dari yang dinilai maupun yang menilai. Mekanisme penilaian kinerja harus didesain berdasarkan pada kontribusi kinerja pegawai. Aspek lain dalam pengelolaan SDM, yakni promosi, juga menjadi perhatian besar dalam pelaksanaan reformasi manajemen ASN di Indonesia. Potret promosi sektor publik di Indonesia masih dibayangi dengan praktek spoil system, seperti pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik, keterbatasan akses informasi mengenai promosi, dan ketidakjelasan indikator dalam pelaksanaan promosi. Nah, dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem merit yang sedang dilaksanakan, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah menyederhanakan birokrasi di semua lembaga dan kementerian yang ada di Indonesia. Berdasarkan mandat Presiden, penyederhanaan tersebut dilakukan dengan merampingkan jabatan eselon menjadi 2 level saja, yakni eselon 1 dan 2, serta mengganti jabatan eselon 3 dan 4 dengan jabatan fungsional yang lebih menekankan pada kompetensi dan keahlian yang harus dilaksanakan. Mandat Presiden tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi ditujukan kepada semua Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Wali Kota, Bupati, serta semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya, pemerintah Sulawesi Barat telah mengikuti sistem merit yang berlaku, mulai dari rekrutmen ASN, pemberian reward sebagai penilaian prestasi kinerja yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022, hingga pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022. Namun dalam penerapannya masih banyak tantangan yang ditemui. Tantangan datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024, disebutkan bahwa penerapan sistem merit manajemen ASN di pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 hanya mencapai nilai 188 yang masuk dalam kategori 2, yang berarti bahwa instansi dinilai kurang dan perlu dibimbing untuk melengkapi berbagai persyaratan sistem merit manajemen ASN. Belum optimalnya pengelolaan manajemen ASN juga terlihat dari masih tingginya jumlah PNS dengan jabatan pelaksana sekitar 47,45% dibanding dengan jabatan fungsional yang hanya sekitar 37,47%. Hal ini mengakibatkan penumpukan jumlah PNS tenaga administrasi yang tidak memiliki kompetensi teknik secara spesifik dan berakibat pada kinerja PNS dan organisasi.
Untuk itu, pemerintah Sulawesi Barat memerlukan sistem pengukuran kompetensi yang mampu mengukur seluruh ASN agar talenta yang ada dapat dipetakan dan dikembangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Demikian podcast singkat saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.